Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku seluruh Nusantara dimanapun berada, semoga sehat selalu dan bahagia. Polemik nasabah Alawi ini kan sudah kurang lebih 3 tahun berjalan. Jadi orang yang mengikuti pergulatan dari polemik nasabah Alawi ini tentu tahu dari awal sampai sekarang bagaimana sejarahnya Balawi datang ke Indonesia, bagaimana pengajian ustadz-ustadz mereka yang banyak halu, banyak mengklaim sejarah bangsa Indonesia, kemudian adanya makam-makam palsu, dan banyak lagi. Bahkan yang baru-baru ini kita banyak dengar, ini ada umroh ke Tarim, ada juga entah benar entah enggak kalau yang ini naik haji ke Tarim. Ini kan luar biasa. Jadi kalau kita yang mengamati dan mengikuti perkembangan dari awal, tentu tahu sedikit banyak tentang masalah ini. Namun bagi orang yang baru-baru saja kemudian melihat pergolakan ini, polemik nasab ini, hanya paling entah beberapa bulan atau berapa lama, ini tentu pemahamannya beda dengan kita yang sudah dari awal mengikuti perkembangannya. Begitu juga ini adalah salah satu saudara kita yang punya grup band Ungu. Nah, ini tiba-tiba saja ini memberi komentar yang nadanya ini setengah bagaimana begitu. Ada kecenderungan dari kata-katanya ini membela klan Ba'alawi. Jadi yang mempermasalahkan Ba'alawi kalau bukan Dzurriyyah Nabi, seolah-olah ini kita ini ditohok dengan pertanyaannya. Kemarin-kemarin nggak ada masalah, kenapa sekarang ditanyakan? Ya menurut saudara kita yang sekarang ini kalau nggak salah jadi wakil gubernur Palu ini seolah-olah dengan kata-katanya itu mengetahui seluk-beluk dari habaib atau klan Ba'alawi selama ini. Padahal kita kalau melihat dan mendengar dari statementnya dalam sebuah video ini, kalau kita yang sudah lama mengikuti perkembangan ini akan ketawa ngakak. Jadi bagaimana mungkin orang yang baru tahu paling ya beberapa bulan kemudian sudah memberikan statement yang seperti itu. Nanti sedulur-sedulur teman-teman bisa lihat bagaimana dalam video nanti ini Kiai Nur Ihya langsung kasih kepret, kasih pengetahuan, kasih pemahaman kepada saudara kita, seorang wakil gubernur yang juga sekaligus seorang musisi band yang dulu banyak digandrungi oleh pemuda-muda, orang-orang muda kita pada beberapa tahun yang lalu. Inilah videonya. Tahunya gimana lagi tanggapannya kayak matur suwun. Gue kadang bingung sama bangsa Indonesia ini. Sekarang rame katanya Ba'alawi yang ada di Indonesia itu tidak ternasab, habaib yang ada di Indonesia itu berdusta, bohong, palsu dan lain sebagainya. Kemarin-kemarin kemana aja? Terus oleh mana Anda dengan ulama-ulama kasar terdahulu yang mengakui mereka? Kenapa sekarang baru rame? Pasar Ungu ya orang Palu ya harusnya ya ngerti lah ya. Lah kenapa jenengan nggak jadi wakil gubernur sejak dulu? Kenapa di Indonesia sebelum tahun 2000 nggak ada yang namanya Gojek, Grab, atau Uber? Nggak ada. Di Amerika sudah ada Uber, Indonesia nggak ada. Ya saya baru YouTube ini kan baru 2 tahun lebih inilah. Ya kenapa zaman Rasulullah nggak menemukan Google? Ayo. Kenapa Facebook baru ditemukan anak muda Mark Zuckerberg kemarin itu saja? Kenapa YouTube baru kemarin aja? Dulu nggak ada YouTube. Zamannya beda. Inilah yang namanya setiap 100 tahun, 1 abad sekali itu ada pembaharuan, peradaban, pemahaman. Bahkan tentang keagamaan pun, furu'iyahnya itu ada tambahan dan pengurangan. Tergantung kondisi zaman dan makan. Jadi begitu. Jadi misalkan Mas Pasa, Ungu misalkan ya. Ungu itu grup band ya. Bela Habib katanya peneliti lah. Ketinggalan informasi. Kereta jalan sudah jauh. Ya dari Surabaya ke Jakarta jenengan baru mulai Gresik. Ya oleh sebab itu semua orang itu sekarang sama-sama belajar.
Saya tidak pernah mengaku alim, alamah, tidak pernah, itu fitnah itu. Saya ini orang yang bertorekoh kun aliman, au muta'aliman, au mustami'an, au muhibban. Saya akan menjadi pendengar yang baik. Jika saya pas tidak mendapatkan jadwal khutbah Jumat, saya akan menjadi jamaah biasa. Enggak apa-apa. Ing ngarso, sentulodo, ing madio, mangun karso, iso tutwuri hanjayani, iso dadi makmum, iso sembarang, iso. Enak urip iku. Jadi enggak boleh kita sombong. Itu enggak boleh. Mengandalkan ilmu kita. Semua itu sama-sama. Zamannya beda itu. Enggak ada orang yang paling sekarang. Alim, enggak. Biasa. Harus tetap belajar lagi. Kiai pondok pesantren yang walim ya. Ketika nyentuh HP produk Cina, ya mesti harus belajar lagi dari anak-anaknya, gus-gusnya, santri-santrinya. Kan begitu. Wong saya ini termasuk yang ketinggalan zaman. HP saya itu memori 3 giga kok. Internalnya cuma, ROM-nya itu cuma 32 giga. Ya saya ketinggalan zaman sudah. Sekarang ini enggak laku. HP seperti ini tuh sudah ketinggalan. Setiap tahun itu sudah mengeluarkan produk baru. Otomotif dan elektronik itu selalu maju terus melesat. Pemikiran kita selalu terbelakang. Ya, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap nyimak. Sekarang Kipin lagi genjar-genjarnya korek-korek kesalahan yang pro Kiai Imad. Nah, saya itu yang ngisui saya nggak apa-apa. Namanya ini medsos. Selain medsos itu kita itu orang terbuka, bukan tertutup gitu. Jadi open minded ya. Misalkan saya dikritik gak karu-karuan itu ya karena belum tahu, udah aja. Kalau sudah tahu nanti akan mau ya menerima ya karena masih belum tahu. Banyak yang mengkritik, wah mulai laki-laki dan perempuan, ya gak apa-apalah. Itulah resiko perjuangan karena ini termasuk bagian daripada soko sing nandur mesti manen. Saya mengkritik habaib dan mengkritik kiai-kiai sepuh kita, maka saya harus mau dikritik gantian. Aja enak boleh menangi dewi kan gitu. Saya dikritik oleh santri-santri, ya silahkan nggak apa-apa. Misalkan saya dikritik nggak pernah ngaji nahu sorot misalkan ya loh ya. Begini loh saya ceritakan ya. Saya dulu itu ngaji sorot itu mulai nahu wandeh, mulai nahu tasrifan sorot, nahu wandeh ya, wandeh jurumiyah, muriti, alfiyah, sampai ke balaghah jawahirul maknun, sampai ke ukudul juman. Bertahun-tahun saya belajar itu ya. Cuma kalau ada yang salah itu pas saya kurang mutolaah gitu loh. Saya kurang mutolaah. Setelah kami pancing sholat busro itu banyak yang terpancing keluar semua. Misui saya gak karu-karuan. Padahal nanti seandainya ayo kita buka-bukaan sekarang. Ayo buka-bukaan sholat busro itu seperti apa statusnya. Tentu menang saya. Tentu menang saya. Kenapa? Asbabnya itu gak jelas. Penuh dengan tipu daya. Apalagi menyamakan sholat busro 41 kali dengan 41 kali membaca surat Yasin 83 ayat itu. Jelas nggak masuk akal, nggak ada dasarnya. Toh tetap saya selalu ayamil akhirah, yaumil akhirah, darul akhir dan lain sebagainya. Silahkan. Tapi bagi orang yang mungkin mati buta, silahkan. Ayo teruskan dulu. Buatlah video, jangan cuma satu, percuma. 100 saya akan bantah satu video saja. Teruskan, ya. Sing masih kemelindi membanggakan kitabnya, nahu sorobnya, silahkan teruskan. Buat 100 video, akan saya bantah dengan satu video. Ojo kemelindi. Cara tertawamu itu, ya, itu bukan tertawa menghormati, tapi ejekan. Itu yang kenapa saya tidak merespon itu. Itu tertawa ejekan, dan itu mengandung aura kebencian. Bukan peringatan. Kalau saya mengingatkan Yai Sepuh, semisal Kiai Haji Miftahul Hayat, dengan cara yang hormat, yang saya hormati, tetap saya hormati beliau. Secara pribadi itu saya tidak membenci. Ya, Gus Ulil Absor Abdallah, Kiai Haji Idrus Romli. Saya selalu menyebutkan gelarnya, Gus Wafi. Saya sebutkan, ya, Gus Rumel Abbas. Saya sebutkan namanya. Nggak pernah saya menjatuhkan, tak ejek dengan cemooh, dengan tertawaan, pelecehan itu saya nggak pernah. Ini termasuk adab dalam berdebat ya. Kalau soal ta'alumin saya melayani, kalau soal ta'anutin ya saya tidak akan pernah melayani. Bukan karena kami tertutup, tidak. Coba dirubah dulu mindset cara berpikir Anda. Wal ismu minhu mu'rabun wa mabni. Jenengan harus jadi mu'rab, bisa berubah-ubah sesuai dengan keadaan zaman. Jangan mabni. Sukun mandek wis aku wis alim. Ya itu. Dia jadi terus Romli ya. Ya Haji Lutfi Basori ya. Gus Naji itu mabni, bukan mu'rab. Ya, bukan mu'rab. Kalau menuduh saya nggak ahli nahwu sorob lah ya. Saya itu 40 hari apal alfiyah 1000 bait itu.
Pertama kali di pondok saya yang hafalan di panggung itu saya. Kalau nggak percaya, saya masih punya fotonya. Qala Muhammadun wa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khairu maliki musalliyan ala nabi Mustafa wa alihi mustakmilina syarafa wa asta'inullah fi alfi ya maqasidun nawi bi ya mahwiya tuqaribul aqsa bi lafzin mujazi wa tabsudul badla bi wa'din munjazi wa taqdirin dhambi ghairi sukhati fa iqatan alfiyatan min mu'ti wa bi sabin haizun tafdila mustawjibun tanayil jamila wallahu yaqdi bi batin wa fi rali walau fi darajatil akhirah kalamuna lafzun mufidun kaslaqin wa sunafilun thumma harfun kalim wahidul kalimatun wal qawlu ambagil matun bi kalamun qad ambil jaribatan wanita Allah musnadun itu tamyizun rasul bi tafa'al tawatat wa yaf'al sampai wal ismu minhu mu'rabun wa mabni. Pilih mu'rab atau mabni saja. Santri-santri semua saya tantang harus mu'rab, bisa berubah. Al muhafadzah alal qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Ilmu itu dinamis sepanjang masa. Ketika saya lempar wacana orang non muslim bisa masuk surga, oh bingung semua. Oh liberal itu, plural itu. Wong non muslim kok masuk surga? Ya orang Islam itu masuk jannah. Nah orang non muslim, yang penting nggak musuhi Islam. Ini orang kabar kemarin baru itu ya, memusuhi melecehkan ayat tanda-tanda syiar Islam itu ya. Oh, saya Budin Ibrahim, oh neraka itu, neraka dan nar dua-duanya. Tapi kalau non muslim ya mendapat hidayah, beriman kepada Allah, akan adanya kehidupan setelah kematian dan tidak mau memusuhi umat Islam dan begitu juga mengamalkan kebaikan ya, bersinergi harmoni dengan alam ya, maka dia juga fala khaufun alaihim walahum yahzan. Begitu loh caranya. Itu wajah belum kelar, nanti tak kasih wacana talak itu harus ada 2 orang saksi. Harus pengadilan agama yang memutuskan, hakimnya yang talak.